Untuk baik yang pertama, kita akan belajar tentang interpolasi polinom Newton. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang polinom Lagrange. Ternyata polinom ini kurang disukai karena yang pertama, jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Yang kedua, bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak ada hubungannya antara Pn-1x dan Pnx pada polinom Lagrange. Tapi pada polinom Newton ini, polinom yang dibentuk sebelumnya dapat digunakan untuk membentuk polinom derajat lebih tinggi. Jadi kita tidak perlu menghitung ulang ya kalau kita mau mencari polinom dengan derajat yang lebih tinggi. Persamaan polinom linear P1x sama dengan Y0 plus Y1 min Y0 per X1 min X0 kali X min X0. Nah, persamaan tersebut dapat ditulis menjadi P1x sama dengan A0 plus A1 kali X min X0. Dalam hal ini, A0 sama dengan Y0. A0 ini ya, sama dengan Y0 ini. Dan A1 sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0. Dengan ini ya. Lalu dikali X min X0 tetap ya. Jadi, sebenarnya rumus ini sama. Cuma bentuknya lebih sederhana saja ya. Nah, A0 sama dengan Y0 ini disebut persamaan 1 dan A1 sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0 ini disebut persamaan 2. Ini kita gunakan dalam perhitungan selanjutnya ya. Nah, persamaan ini merupakan bentuk selisih terbagi atau divided difference. Kemudian polinom kuadratik P2x sama dengan A0 plus A1x A1 kali X min X0 plus A2 kali X min X0 kali X min X1, atau dapat ditulis menjadi P1x plus A2 min X0 kali X min X1, di mana P1 A0 plus A1 kali X min X0 sama dengan P1 yang pada hasil sebelumnya ini ya, P1 sama dengan A0 plus A1 kali X min X0 kan sama. Nah, dari persamaan ini menunjukkan bahwa P2x dapat dibentuk dari persamaan sebelumnya yaitu P1x. Nilai A2 dapat ditemukan dengan mengganti X sama dengan X2 untuk mendapatkan A2 sama dengan Fx2 min A0 dikurangi A2 kali S2 min S0 per S2 min S0 kali S2 min S1. Ini kita sebut sebagai persamaan 3. Nilai A0 dan A1 pada persamaan 1 dan 2 dimasukkan pada persamaan 3. Yang ini ya, A0 dan A1 kita masukkan pada persamaan 3. Nanti akan diperoleh rumus yang seperti ini. Kemudian dengan melakukan mutak-atik aljabar, persamaan yang terakhir ini lebih disukai menjadi ini persamaan yang terakhir tadi ya, yang di slide sebelumnya. Kemudian kita bentuk menjadi seperti ini. Demikian seterusnya kita dapat membentuk polinom Newton secara bertahap. Polinom derajat n dibentuk dari polinom derajat n-1. Polinom Newton dinyatakan dalam hubungan rekursi sebagai berikut, dengan Pn sama dengan Pn-1x plus An kali X min X0 kali X min X1 sampai X min X min N-1. Jadi untuk membentuk Pn polinom dan berderajat n kita bentuk dari Pn-1x. Jadi misalnya kita mencari derajat 3 P3, berarti kita membentuknya dari P2x seperti itu. Kemudian basisnya P0x sama dengan A0. Nilai konstanta A0, A1, A2 sama dengan AN merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai A0 sama dengan Fx0, A1 sama dengan Fx1, X0, A2 sama dengan Fx2, X1 sampai X0, sampai dengan AN sama dengan
f xn-1 sampai dengan x0 ya nanti. Yang dalam hal ini fxi, xj sama dengan fxi kurangi fxj per xi min xj. Kemudian untuk fxi, xj, sk berarti terbentuk dari fxi, xj dikurangi fxj, sk. Kemudian dibagi si kurangi xk. Jadi yang dibagi itu dari xi, sk yang berarti depan dan belakang. Kemudian sampai xn juga sama seperti itu. Nah, dengan demikian polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Pn x sama dengan Pn min 1x ditambah x min x0, x min x1 sampai x min xn min 1 kali fxn sampai x0 ya. Kemudian basisnya P0x sama dengan fx0. Atau dalam bentuk polinom yang lengkap itu seperti ini. Pnx sama dengan fx0 tambah x min x0 kali fx1, x0 ditambah x min x0 kali x min x1 kali fx2, x1, x0. Kemudian ditambah sampai x min 0 kali x min x1 sampai x min xn min 1 dikali fxn, xn min 1 sampai x1, x0. Hitunglah f 4,2 dari nilai-nilai x, y yang diberikan pada tabel berikut dengan polinom Newton derajat 3. Jadi kita mencari nilai f 4,2 ya. 4,2 berarti ada di sekitar sini ya, di pertengahan tabel. Penyelesaiannya kita buat tabel selisih terbagi seperti ini. Untuk xi dan yi ini dapat dari soal. Yang ini kita tulis ulang. Kemudian untuk ini hanya urutan saja 0 sampai 3. Kemudian kita buat ST1, ST2 dan ST3. ST itu maksudnya selisih terbagi ya. Caranya untuk mendapatkan 0,2 ini didapat dari 1,38 dikurangi 1,09 dibagi 4 kurangi 3. Kemudian 0,2 didapat dari 1,5 kurangi 1,38 dibagi 4,5 kurangi 4. Untuk yang 0,191 didapat dari 1,79 kurangi 1,5 dibagi dengan 6 kurangi 4,5. Untuk yang ST2 sama caranya. Untuk mendapatkan min 0,03 dapat dari 0,2 kurangi 0,2 dibagi, karena ST2 berarti jaraknya 2, 4 dibagi 4,5 kurangi 3. Yang ini juga sama, min 0,02 dapat dari 0,191 dikurangi 0,2, kemudian dibagi dengan 6 dikurangi 4. Untuk ST3 0,004 didapat dari min 0,02 dikurangi min 0,03 dibagi dengan 6 dikurangi 3. Maaf, untuk lebih jelasnya bisa dilihat perhitungan yang ini ya. Nah, nilai-nilai selisih terbagi yang dibutuhkan untuk membentuk polinom Newton derajat 3 ditandai dengan arsiran. Arsiran abu-abu ini ya. Yang 4 kotak ini yang akan digunakan. Polinom Newton dengan S0 sama dengan 3 sebagai titik data pertama adalah sebagai berikut. Jadi kita menggunakan rumus polinom Newton yang sudah kita bahas tadi. 1,0986, 0,2867, kemudian min 0,03, 0,004 ini adalah 4 data yang kita arsir tadi. 1,09, 0,2, min 0,03, 0,004 ya. Kita gunakan pada rumus ini. Kemudian ini dikali
karena ini SD1, jadi kita gunakan titik data pertama. X dikurangi titik data pertama, ini dikali dengan X dikurangi titik data pertama, kemudian dikali dengan X dikurangi titik data kedua. Yang SD3 berarti dikali dengan X dikurangi titik data pertama, titik data kedua, dan X dikurangi titik data ketiga. Tafsiran nilai fungsi pada X sama dengan 4,2 adalah, jadi kita kan tadi soalnya f,42, jadi kita masukkan X sebagai 4,2 pada rumus polinom Newton, dimasukkan ke sini semuanya sampai akhir, dan akan diperoleh hasil seperti ini. Dan jika kita operasikan, kita akan memperoleh nilai 1,43518. Dan perlu diketahui bahwa nilai sejati f,42 itu adalah nilai 4,2, yaitu 1,43585. Jadi cukup dekat ya perkiraan yang kita peroleh dengan hitungan polinom Newton dan nilai aslinya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang interpolasi polinom Newton-Gregory. Polinom Newton-Gregory merupakan kasus khusus dari polinom Newton untuk titik-titik yang berjarak sama. Untuk titik-titik yang berjarak sama, rumus polinom Newton menjadi lebih sederhana. Di sini kita namakan tabel sebagai tabel selisih saja karena tidak ada proses pembagian dalam pembentukan elemen tabel. Ada dua macam tabel selisih, yaitu tabel selisih maju atau forward difference dan tabel selisih mundur atau backward difference. Karena itu ada dua macam polinom Newton-Gregory, yaitu polinom Newton-Gregory maju dan polinom Newton-Gregory mundur. Tabel selisih maju. Jadi ininya sama untuk seperti tabel Newton, X dan Fx. Ini biasanya diketahui dalam soal ya. Nah, untuk SD1, SD2, SD3 kita ganti dengan delta. Delta ini lambangnya yaitu segitiga. Delta F, delta kuadrat F, delta pangkat 3F, dan delta pangkat 4F. Lambang delta menyatakan selisih maju. Untuk F0 itu sama dengan Y0, untuk F1 sama dengan Y1, dan untuk sampai dengan F4 sama dengan F4. Dengan notasi umumnya Fp sama dengan F kurang Sp, dan untuk delta F0 itu sama dengan F1 kurangi F0. Jadi ini ya, delta F0 ini didapat dari F1 dikurangi F0, dan untuk delta F1 ini, delta F1 didapat dari F2 kurangi F1, sama seperti tabel Newton. Kemudian untuk yang berderajat 2, delta kuadrat F0 didapat dari delta F1 kurangi F0. Jadi tidak perlu dibagi dengan X ini, karena jarak antara X0 ke X1 kemudian X1 ke X2 ini sama, jadi tidak perlu dibagi. Kemudian lanjut untuk yang berderajat 3 ini didapat dari delta kuadrat F1 dikurangi delta kuadrat F0. Dan untuk yang berderajat 4 sama, didapat dari delta derajat 3 dikurangi delta derajat 3 F0. Untuk umumnya bisa dilihat seperti ini. Untuk delta N plus 1 Fp sama dengan delta pangkat N Fp plus 1 dikurangi delta pangkat N Fp dengan N 0,1,2 dan seterusnya. Penurunan rumus Newton-Gregory. Sekarang kita mengembangkan polinom Newton-Gregory maju pada tabel selisih maju. Untuk Fx1, S0 didapat dari Fx1 kurangi Fx0 dibagi x1 min x0. Kita ganti dengan delta Fx0 per H. H ini x1 kurangi x0. Kemudian delta Fx0 kita rubah menjadi delta F0 per 1 faktorial dikali H.
Kemudian untuk berderajat 3 yang fx1, x2, x0 itu sama dengan fx2, xx1 dikurangi fx1, x0 per x2 kurangi x0. Kemudian menjadi fx2 min fx1 per x2 min x1 dikurangi fx1 min fx0 per x1 min x0. Kemudian hasilnya dibagi dengan x2 kurangi x1. Kemudian yang ini kita bisa rubah menjadi delta f1 dikurangi delta f0 yang ada pada tabel dibagi h, kemudian hasilnya dibagi lagi dengan 2h. Kemudian dapat kita sederhanakan menjadi delta kuadrat f0 per delta kuadrat f0. Kemudian bisa menjadi delta kuadrat f0 per 2 faktorial dikali h kuadrat. Bentuk umumnya seperti ini. Jadi fxn sampai dengan x0 sama dengan xn kali f0 per n faktorial h pangkat n sama dengan delta pangkat n f0 per n faktorial h pangkat n. Dengan demikian, polinom Newton untuk data berjarak sama dapat ditulis sebagai berikut. Pnx sama dengan fx0 dibagi, maksud saya ditambah s min x0 dikali f x1, x0, kemudian ditambah x min x0 dikali s min x1 dikali f x2, x1, x0 sampai dengan x min x0 kali x min x1 sampai x min xn min 1 dikali f xn, xn min 1 sampai x1, x0. Kemudian itu dapat kita rubah menjadi f0 ditambah x min x0 kali delta f0 per 1 faktorial kali h, kemudian ditambah x min x0 kali x min x1 kali delta kuadrat f0 bagi 2 faktorial h kuadrat sampai kita tambah dengan x min x0 kali x min x1 sampai x min xn min 1 kemudian dikali s pangkat n f0 per n kuadrat n faktorial kali h pangkat n. Nah, persamaan ini dinamakan polinom Newton-Gregory maju. Persamaan ini dapat juga ditulis sebagai Pn x sama dengan Pn min 1x plus x min x0 kali x min x1 sampai x min xn min 1 kali delta pangkat n f0 n faktorial h pangkat n. Nah, jika titik-titik yang berjarak sama dinyatakan sebagai x1 sama dengan x0 plus IH dengan I sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan N, dan nilai X yang diinterpolasikan adalah X sama dengan X0 plus SH dan S ada di R, maka persamaan tersebut dapat juga ditulis sebagai parameter S sebagai berikut, seperti ini. Jadi persamaan yang sebelumnya yang ini atau yang ini sama saja dapat ditulis menjadi seperti ini. Kemudian dapat kita sederhanakan dengan kita coret ya, hanya bisa sampai akhir dan akan menjadi rumus sehingga menjadi rumus seperti ini. Nah, ini yang kita gunakan untuk mengerjakan contoh soal selanjutnya. Bentuklah tabel selisih untuk fungsi f yang sama dengan 2 per x plus 0,01 di dalam selang 0,101 sampai 0,401 dan h sama dengan 0,1. H ini maksudnya jarak ya, jarak antara data ke data. Hitung f 0,250 dengan polinom Newton-Gregory maju derajat 3. Jadi kita hitung dulu mulai dari selang 0,101 kita tambah dengan 0,1, kemudian kita tambah lagi dengan 0,1 sampai dengan 0,4. Kemudian kita cari 0,250. 0,250 ada di tengah-tengah tabel.
ketika kita masukkan X sama dengan 0,101, kita mendapatkan Fx 18,01 dan seterusnya sampai 0,4. Kemudian untuk mendapatkan delta min 8,5, caranya yaitu dengan 9,47 dikurangi dengan 18,01. Kemudian untuk mendapatkan min 3,04, kita tinggal mengurangkan 0,4 kurangi 9,4. Untuk min 1,5 kita dapat dari 4,8 kurangi 6,4. Kemudian yang untuk delta derajat 2 kita dapatkan dari min 3,04 dikurangi min 8,5. Kemudian yang untuk 1,48 kita dapat dari min 1,5 dikurangi min 3,04. Kemudian untuk yang derajat 3 caranya sama, yaitu kita kurangi 1,48 dikurangi dengan 5,49. Nah, untuk memperkirakan F 0,250 dengan Newton Gregory maju derajat 3 dibutuhkan 4 titik, dan 4 titik tersebut yaitu ini yang paling atas ya, ini 5,49 dan min 4,008. Kita masukkan ke rumus Newton Gregory maju. Nah ini nih 18,08 min 8 5,49 dan min 4,008 yang tadi kita tandai. Sebelum itu kita sudah mengetahui H sama dengan 0,1 dalam soal. Kemudian pada Newton Gregory maju kita dapat X sama dengan S0 plus SH. Kemudian kita mencari S-nya dulu dengan cara S min S0 per H, yaitu S nilai yang dicari 0,250 dikurangi S0, data yang pertama yaitu 0,101 kurangi dengan H 0,1, kita dapat nilai 1,49. Kemudian 1,49 ini kita masukkan ke dalam rumus Newton Gregory maju yang ini, maka akan memperoleh hasil 7,54784. Sebagai perbandingan nilai sejati 0,0250 adalah sebagai berikut. Jadi kita tinggal substitusikan ke dalam fungsi yang sudah ada dalam soal. Kita akan memperoleh nilai 7,69231. Jadi meskipun ada perbedaan antara hasil menghitung dengan Newton Gregory maju dan hasil dengan substitusi langsung, tapi hasilnya tidak terlalu berbeda jauh. Kemudian kita akan belajar tentang polinom Newton Gregory mundur. Polinom Newton Gregory mundur menggunakan tabel selisih mundur. Polinom ini sering digunakan untuk perhitungan nilai turunan atau derivatif secara numerik. Titik-titik yang digunakan berjarak sama, yaitu x0, x1, x2 sama dengan xn. Yang dalam hal ini xi sama dengan x0 tambah ih. H di sini adalah itu ya, jarak antara data 1 dan data 2, dengan i sama dengan 0, min 1, min 2 sama dengan min n. Dan nilai s yang diinterpolasikan adalah x sama dengan x0 plus sh dan s di r. Jika yang maju tadi x min xh, dan jika yang mundur ini s plus xh. Berikut merupakan contoh tabel selisih mundur untuk 4 titik. Ketika selisih mundur yang digunakan adalah delta tapi terbalik, segitiga terbalik. Seperti ini. Jika maju segitiganya tidak terbalik, dan jika mundur segitiganya terbalik seperti ini. Bentuk umum Newton Gregory mundur yang menginterpolasikan n plus 1 yaitu sebagai berikut, seperti ini. Sebenarnya sama saja rumusnya, hanya perbedaannya itu jika ini plus, kalau yang maju tadi itu minus. Hanya itu saja perbedaannya. Kita langsung masuk ke contoh soal supaya lebih paham. Contoh diberikan 4 buah titik data dalam tabel berikut. Hitunglah dengan polinom Newton Gregory maju derajat 3 dan mundur derajat 3. Seperti ini. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, nanti yang dicari ini ya, F1,25. 1,25 berarti ada di tengah-tengah tabel di sini ya. SI dan FSI kita
sudah tahu caranya bagaimana. Ini diketahui dalam soal ya. Kemudian untuk yang delta F sama saja caranya, yang seperti Newton Gregory maju ya ini. Jadi yang 0,6 ini didapat dari 0 kurangi min 0,6. Kemudian 0,4 ini caranya 0,4 kurangi 0. Kemudian 0,28 didapat dari 0,6 dikurangi 0,4. Kemudian yang min 0,2 didapat dari 0,4 kurangi 0,6. Yang min 0,11 didapat dari 0,2 kurangi 0,4. Dan yang derajat 3 yaitu 0,16 ini dapat dari min 0,11 kurangi min 0,28. Kemudian kita mencari S. S di sini caranya yaitu X min X0 per H. X yaitu nilai yang akan dicari yaitu 1,25. S0 merupakan titik data pertama yaitu 0,5. Yang ini ya, data pertama. Kemudian dibagi H, yaitu H itu jarak antara data 0,5, jadi 1 kurangi 0,5 kan 0,5. 1,5 kurangi 1 0,5 dan 2 kurangi 1,5 0,5. Jadi 0,5 itu hanya jaraknya ini. Memperoleh hasil 1,5. Jadi S-nya 1,5. Kemudian kita masukkan pada rumus Newton Gregory maju menjadi seperti ini. Sebentar. Min 0,69 ini dapat dari ini ya. Jadi kita gunakan 4 data. Min 0,6, 0,69, min 0,2 dan 0,16. Kita gunakan di sini. Min 0,2 dan 0,9. Yang ini kita tinggal substitusi saja pada rumus Newton Gregory maju. Kita nanti akan memperoleh hasil 0,22807. Bisa dicoba sendiri. Kemudian yang untuk soal kedua, pola Newton Gregory mundur. Kita buat tabelnya. Ini sama seperti soal yang ini. Kemudian untuk memperhitungkan delta F, delta kuadrat F, dan delta pangkat 3F ini, caranya yaitu sama seperti yang tabel Gregory maju. Nanti 0,6 ini diperoleh dari 0 kurangi min 0,9, 0,4 diperoleh dari 0,4 kurangi 0, dan 0,2 ini diperoleh dari 0,69 dikurangi 0,4. Kemudian yang ini min 0,2 diperoleh dari 0,4 kurangi 0,6. Kemudian min 0,11 diperoleh dari 0,2 kurangi 0,4. Dan yang terakhir 0,16 ini diperoleh dari min 0,11 dikurangi min 0,2. Kemudian kita mencari S. Rumusnya sama yaitu X min X0 per H. Hanya saja X0 di sini merupakan titik data angka 0 dan 0 di sini ada di paling bawah ini. Jadi yang kita gunakan data ini yang paling bawah sendiri 2. Maka S-nya kita peroleh min 1,5. Itu adalah perbedaan mencari S pada Newton Gregory mundur. Kemudian S tersebut kita masukkan ke dalam rumus Newton Gregory mundur. Tinggal substitusi saja. Kemudian untuk min 0,5 didapat dari min 1,5 ditambah 1. Dan yang ini diperoleh dari min 1,5 ditambah 1 dan 0,5 diperoleh dari min 1,5 ditambah 2. Kemudian ini adalah titik data yang kita gunakan. Nah, kita gunakan yang paling bawah sendiri ya bedanya. Kalau yang maju kita gunakan paling atas sendiri, kalau yang mundur kita gunakan yang paling bawah sendiri. 0,69, 0,2, min 0,11 dan 0,16. Kita gunakan 4 data ini.
Nah, setelah kita operasikan, kita akan memperoleh hasil 0,22807. Bisa teman-teman hitung dengan kalkulator sendiri atau dengan Excel. Nanti hasilnya akan 0,22807, bisa dicoba sendiri. Nah, contoh ini tuh memperlihatkan bahwa penyelesaian dengan unit kategori maju atau mundur itu menghasilkan jawaban yang sama. Kita lihat yang maju tadi, hasilnya adalah 0,22807 dan yang mundur juga 0,22807, itu sama ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan tabel unit kategori maju ataupun mundur karena hasilnya juga sama.